Kuliah Genetika Molekuler diampu oleh dosen Ibu Asyita Wahid SSI MSI. Pertama, teori mekanisme kemungkinan replikasi. Yang kedua, percobaan Lavoie-Weinstein meliputi proses dan kesimpulan. Yang ketiga, ada proses replikasi. Yang pertama, teori mekanisme kemungkinan replikasi. Nah, ada 3 tahap yang dapat dilakukan. Pertama, model konservatif, dan yang kedua, model semi konservatif, dan yang terakhir ada dispersif. Nah, model konservatif itu replikasi DNA konservatif terjadi saat setengah dari heliks ganda DNA baru tersusun dari DNA asli dan setengahnya lainnya baru. Nah, untuk pada semi konservatif itu terjadi saat setiap pasangan baru untai DNA terjadi dari satu untai asli dan satu untai baru. Kemudian pada model dispersif, replikasi DNA dispersif terjadi saat rantai DNA asli dipotong dan digabungkan secara acak dengan DNA baru. Pada replikasi DNA adalah proses penyalinan DNA genom yang terjadi di dalam sel sebelum sel membelah. Nah, proses ini terjadi melalui interaksi sejumlah besar protein dan enzim selama fase S. Pertumbuhan sel dalam medium 15N nitrogen berat. Nah, di mana sel bakteri E. coli itu tumbuh dalam medium yang mengandung isotop nitrogen berat 15N selama beberapa generasi. Namun DNA yang menghasilkan selama pertumbuhan ini mengandung nitrogen berat, sehingga berat molekul DNA menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan DNA yang mengandung nitrogen biasa. Nah, DNA yang mengandung 15N ini itu memiliki kerepatan yang lebih tinggi dan bisa dipisahkan dengan teknik sentrifugi, Grignard dan cesium klorida (SSCl) yang memungkinkan penentuan keterapan DNA. Kemudian pada tahap perpindahan ke medium 14N nitrogen ringan, setelah beberapa generasi dalam medium 15N, sel-sel tersebut dipindahkan ke medium yang hanya mengandung 14 nitrogen ringan. Nah, selama fase ini, sel-sel akan melakukan replikasi DNA dengan menggunakan nitrogen ringan untuk membentuk DNA baru. Nah, setelah itu, siklus pembelahan sel satu generasi, DNA yang menghasilkan akan mengandung satu untai yang tersebut dari 15N dari DNA lama dan satu untai dari DNA baru. Ini menunjukkan bahwa DNA tersebut adalah hibrida. Nah, pada tahap ketiga mengenai analisis hasil dengan sentrifugasi. Setelah satu siklus pembelahan, DNA akan dianalisis dengan teknik sentrifugasi gradien SCSCl. DNA hibrida yang memiliki satu untai 15 nitrogen dengan satu untai 14 nitrogen akan menunjukkan kerapatan yang berbeda dari DNA yang sepenuhnya mengandung 14 nitrogen atau 15 nitrogen. Dari hasil eksperimen itu menunjukkan adanya pola kerapatan yang sesuai dengan hipotesis replikasi semi konservatif, yaitu satu untai lama asal atau satu untai baru dari hasil replikasi. Nah, dari hasil selanjutnya, setelah beberapa siklus replikasi, setelah 2 siklus pembelahan dalam medium 14 nitrogen, sebagian besar DNA akan hanya mengandung 14 nitrogen karena lebih banyak DNA baru yang terbentuk.
Kita dapat menyimpulkan bahwa eksperimen Measles-Style itu membuktikan bahwa replikasi DNA bersifat semi-konservatif, yang berarti bahwa setiap molekul DNA baru terdiri dari satu untai asli atau lama dan satu untai baru yang disintesis. Membahas proses dari replikasi DNA sendiri. DNA adalah molekul yang terdiri dari dua helai berpilin satu sama lain membentuk struktur double helix. Setiap helai terdiri dari 4 basa nitrogen, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Setiap basa akan saling berpasangan, di mana basa nitrogen timin akan berpasangan dengan adenin dan basa nitrogen sitosin akan berpasangan dengan guanin. Setiap helai DNA memiliki ujung 3 aksen dan 5 aksen. Kedua helai DNA ini memiliki arah jalan yang berlawanan. Hal inilah yang menentukan bagaimana setiap helai DNA direplikasi. Baiklah, langkah pertama dalam replikasi DNA adalah memisahkan dua untai DNA dibantu oleh enzim helikase dan akan membentuk garpu replikasi. Untaian yang dipisahkan masing-masing akan menjadi template atau cetakan untuk menghasilkan untai DNA yang baru. Proses selanjutnya dimulai oleh enzim primase, di mana enzim ini akan membuat sepotong RNA pendek yang disebut dengan RNA primer. RNA primer ini akan menjadi titik awal untuk membuat untai baru DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase menempel pada RNA primer dan akan membentuk untai baru DNA. DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa DNA dalam satu arah, dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Salah satu untai baru DNA dibuat secara terus-menerus dengan cepat, sehingga disebut dengan leading strand. Pada untai yang lain disebut lagging strand. Untai ini tidak dapat membuat untai baru secara terus-menerus karena berlawanan arah. Oleh sebab itu, DNA polimerase hanya dapat menambahkan pasangan basa nitrogen dalam serangkaian potongan kecil yang disebut fragmen Okazaki. Setiap fragmen yang terbentuk dimulai dengan RNA primase yang menempel dan membentuk RNA primer. DNA polimerase kemudian menambahkan deretan pendek basa nitrogen dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Kemudian, RNA primer berikutnya ditambahkan lebih lanjut pada lagging strands dan membentuk fragmen Okazaki yang lain. Proses ini akan terjadi secara berulang kali. Setelah untai DNA baru selesai dibuat, maka enzim eksonuklease akan menghapus semua RNA primer pada kedua untai DNA. Kemudian, enzim DNA polimerase akan mengisi bagian yang kosong dengan basa nitrogen. Terakhir, enzim ligase akan merekatkan setiap fragmen DNA di kedua untai untuk membentuk untai ganda yang utuh. Inilah proses dari replikasi DNA, di mana satu DNA double helix akan membentuk dua DNA double helix yang baru.